saya Ayu Febrianti, NIM 8111420188. Saya dari Rombel 4 Ilmu Hukum UNES 2020. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diambil oleh Bapak Dani Murtada, SAG, MAG, PH, PhD. Kali ini saya bersama dengan teman-teman saya yaitu saya Muhammad Eko Saputro dengan NIM 8114201899. Saya Syafi'ah Fatimah dengan NIM 8111420190. Saya Ayu Bulan Rundino dengan NIM 8111420187. Saya Adelia Randa Arifin dengan NIM 8111420192. Baik, kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Adapun fokus dari pembahasan kami kali ini yaitu mengenai permasalahan otonomi daerah Rembang. Selain itu, kami juga akan memberikan sedikit solusi ataupun saran terkait dengan permasalahan otonomi daerah tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan dan permasalahan otonomi daerah di Kabupaten Rembang, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih otonomi daerah itu dan apa tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Untuk itu, marilah simak paparan berikut ini. Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah dilansir dari kompas.com, tujuan dari otonomi daerah ialah sebagai berikut. A. Guna mewujudkan demokratisasi dalam sistem pemerintahan di daerah. B. Mengurangi kesenjangan antar daerah. C. Bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. D. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, serta transparan. E. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang partisipatif. F. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah. G. Menciptakan akuntabilitas lokal sehingga dapat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat. H. Mempermudah antisipasi berbagai permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Sekarang masuk pada inti pembahasan kita, yaitu mengenai pelaksanaan dan permasalahan otonomi daerah di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah dan berada di jalur Pantura. Ibu kotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Kabupaten yang dipimpin oleh Haji Abdul Hafidz ini terdiri dari 14 kecamatan, 7 kelurahan, dan 287 desa. Rembang memiliki semboyan daerah yaitu Rembang Bangkit, yang merupakan akronim dari bahagia, aman, nyaman, gotong royong, kerja keras, iman, dan takwa. Kabupaten Rembang terkenal karena tanah ini merupakan tempat bersemayamnya pahlawan emansipasi wanita yang terletak di Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, yaitu Raden Ayu Kartini Joyo Adiningrat. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Rembang selama ini sudah mengalami berbagai perkembangan yang lebih baik beberapa tahun terakhir ini. Beberapa pembangunan infrastruktur juga telah dikerahkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, dalam urusan pendidikan, Kabupaten Rembang memiliki kebijakan yang sangat baik dan dapat dijadikan contoh oleh daerah lain, di mana Kabupaten Rembang menyediakan beasiswa kepada seluruh putra-putri Kabupaten Rembang yang ingin melanjutkan studi lanjut di dunia perkuliahan. Selain dalam hal pendidikan dan infrastruktur, Kabupaten Rembang juga tengah mengembangkan kawasan kota Pusaka Lasem yang akan membangkitkan pariwisata di Kecamatan Lasem yang akan menuangkan 6 konsep dengan mengusung model kota toleransi Nusantara dan perjalanan sejarah kota Lasem, yaitu bermula dari era Hindu Majapahit
era Muslim Tionghoa, era kolonial, era kemerdekaan, hingga terbentuklah kota Lasem yang sekarang. Meskipun Kabupaten Rembang telah memiliki otonomi daerah untuk melaksanakan pemerintahnya sendiri, masih terdapat beberapa masalah sehingga menyebabkan otonomi daerah di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya berhasil. Lantas, faktor apa saja sih yang menjadi penyebab otonomi daerah di Kabupaten Rembang belum berjalan dengan baik? Yang pertama ialah dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang, di mana menurut data BPS, Kabupaten Rembang menempati posisi ke-7 dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah. Sedangkan survei BPS pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa terdapat sekitar 15,80% penduduk miskin di Rembang. Selain kemiskinan, luas daerah Kabupaten Rembang membuat pembangunan di Kabupaten Rembang menjadi kurang merata, yang mana kebanyakan berfokus pada Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Sulang, dan sebagian Kecamatan Lasem, di mana kecamatan tersebut ini berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Rembang. Tidak meratanya pembangunan dapat dibuktikan dengan adanya banyaknya jalan yang rusak. Permasalahan terbesar di Kabupaten Rembang sendiri adalah kemiskinan, di mana Kabupaten Rembang menempati posisi ke-7 dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah, yaitu sekitar 15,80%. Kemiskinan sendiri dari dulu hingga sekarang disebabkan oleh ketidakmerataannya distribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah secara struktural yang akhirnya mengakibatkan kemiskinan di Indonesia terjadi secara berangsur-angsur. Kedepannya, agar otonomi daerah Rembang bisa berjalan lebih baik, agar tidak terjadi ketimpangan dengan daerah-daerah lain, bisa dilakukan dengan kebijakan penetapan pajak pendapatan atau penghasilan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan sistem kapitalistik yang menggunakan pajak sebagai solusi terbesar dalam mengatasi kemiskinan. Tarif pajak yang dipungut secara progresif bisa dibedakan pada daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi dan diberikannya subsidi yang berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan rendah agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Langkah lain yang perlu ditingkatkan antara lain upaya penguatan sinergi antar pemerintah, pemetaan permasalahan pada database dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pemantauan, serta sikap, respon, inovasi, kerjasama, dan penyesuaian yang tepat hingga upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Otonomi juga membutuhkan pemerintah yang cerdas. Untuk itu diperlukan pemimpin yang berkompeten dan berkarakter. Pejabat daerah yang terpilih harus mampu berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu saja video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.